sebuah cerita horor tentang rumah baru yang angker, rumah bekas bunuh diri. Dari akun Twitter @basunanda21 berjudul asli Cerita di Rumah Baru. Bercerita tentang pengalaman horor saat pindah ke rumah baru yang ternyata angker dan bekas bunuh diri. Lalu kejadian seram dan kejadian horor apa yang dialami. Langsung saja, buat kalian yang penasaran, selamat menyimak dan semoga suka dengan ceritanya. Salam horor. Waktu SD, aku punya teman di kampung. Terus singkat cerita dia harus pindah rumah karena bapaknya pindah tempat kerja karena mutasi. Awalnya pas pertama pindah, bapaknya mengontrak rumah di daerah dekat dengan pusat kota. Lalu setelah 2 tahunan kira-kira bapaknya membeli rumah di daerah yang agak pinggiran kota atau di desanya. Kata temanku, sebut saja Bayu. Bapaknya dapat rumah harga lumayan murah karena si pemilik lagi butuh uang untuk membayar hutang. Daripada disita bank, ceritanya begitu. Bayu bilang, di daerah rumahnya itu masih jarang rumah karena tempatnya memang lebih masuk ke dalam kampung. Tapi akses jalan mobil bisa masuk. Singkatnya, waktu Bayu pindah ke rumah barunya, dia masih sekolah di SD yang ada di kota. Karena sudah kelas 6 juga. Jadi kalau pindah malah jadi ribet urusannya. Tiap hari Bayu berangkat bareng bapaknya, sedangkan yang di rumah cuma ibu bersama adiknya saja. Rumahnya lumayan besar. Peruangan itu luas, yang sempit mungkin cuma bagian dapurnya saja. Tapi waktu SMP main ke sana, dapurnya sudah direnov. Dan kalau rumah di desa itu pastinya dapat halaman yang besar. Rumahnya lumayan rindang, karena banyak pohon yang ditanam pemilik sebelumnya. Dan rumahnya itu masih gaya lama. Meskipun beberapa sudah ada yang direnov juga, seperti ubin dan plafon, tapi jendela, pintu, sumur masih tetap. Iya, pokoknya rumahnya masih bagus kualitasnya. Pertama pindah ke sana, Bayu belum terlalu merasakan hal-hal yang janggal, karena dia lebih sering ikut bapaknya daripada di rumah. Pulang sekolah, dia naik angkot ke kantor bapaknya dan di sana sampai bapaknya pulang atau malam. Sampai rumah, tidur. Setelah UAN, Bayu jarang ke sekolah. Mungkin beberapa kali saja, sekalian cari sekolah SMP. Disitulah Bayu dapat hal-hal yang janggal. Aku akan mulai bercerita satu persatu seperti apa yang diceritakan Bayu. Cerita yang pertama adalah ketika dia menjaga adiknya waktu ibunya mencuci baju. Adik Bayu ini umurnya sekitar 1 atau 2 tahunan, jalannya masih sempoyongan. Jadi pastinya dia sangat aktif. Waktu Bayu mengajak adiknya main di teras atau di ruang tengah sambil melihat TV, pasti adiknya itu menuju ke arah dapur, terus diam di depan kulkas. Awalnya, Bayu mengira adiknya ingin mengambil es lilin, es dari sirup atau kolak kacang hijau yang dimasukkan plastik kecil terus dibukukan. Ibunya sering bikin es itu. Entah buat jajan anaknya atau cuma iseng, tidak tahu juga. Tapi adiknya selalu melihat ke atas kulkas. Kadang juga ketawa-ketawa sendiri dan kejadian itu sering Bayu tahu. Kalau ibunya mengira adiknya ketawa gara-gara ada magnet karakter kartun Hamtaro dan Maruko-chan, kalau tidak tahu, cari di Google. Pernah Bayu mengambilkan es di kulkas,
Iya, adiknya cuma makan sedikit terus dibuang. Dan adiknya kembali melihat ke atas sambil tertawa-tertawa sendiri seperti lagi ada yang mengajak bercanda. Puncak kejadiannya itu sore. Waktu itu, Bayu ditinggal di rumah bersama adiknya saja. Bapaknya belum pulang dan ibunya beli sesuatu di warung depan gangnya. Biasakan si Bayu main bersama adiknya di ruang tengah. Tiba-tiba, adiknya berdiri terus berjalan ke arah kulkas. Ditanyain Bayu mau apa, tapi si adiknya cuma menunjuk ke atas sambil bilang, "Buah, buah, buah." Iya, dia belum bisa ngomong jelas. Diambilkan es, ditolak, terus diambilkan mainan magnet yang dibuang sama adiknya. Lalu Bayu jongkok sambil berusaha mencerna apa yang dibilang adiknya. Tapi adiknya cuma menunjuk-nunjuk ke atas, dan waktu Bayu mendongak ke atas, ternyata di atas kulkasnya ada anak kecil. Balita dengan wajah pucat dan mata belok sambil melet-melet seperti mengajak bercanda adiknya. Bayu terkejut, langsung menarik dan menggendong adiknya dan lari ke teras. Adiknya nangis kejer. Iya, mungkin kaget juga sama Bayu. Dan beberapa saat kemudian ibunya pulang. Bayu menjelaskan ke ibunya kejadian barusan. Terus kata ibunya mungkin imajinasi karena itu juga sudah mau maghrib. Keesokan harinya, adik Bayu kena demam. Tapi tidak 2 hari katanya. Mungkin juga karena kaget saja. Tapi Bayu menganggap kalau adiknya kesambet bocah di atas kulkas. Tapi menurutku ya namanya anak kecil. Kaget sedikit ya bakal sakit. Terus kata Bayu setelah kejadian itu, kulkas dipindah di dekat meja makan. Dan adiknya pun jarang mendekat ke kulkas lagi. Selanjutnya adalah waktu Bayu sudah masuk SMP. Lalu ada kegiatan orientasi siswa baru yang mana dapat tugas aneh-aneh dari seniornya. Kejadian ini adalah ketika Bayu ada di kamarnya. Kamar nomor 2. Lagi mengerjakan tugas prakarya. Waktu itu katanya sekitar jam 10 atau jam 11. Dia masih menggunting-gunting kertas sambil mendengarkan musik di radio. Tiba-tiba suara radionya mengecil. Beberapa kali tapi tidak mengganggu Bayu. Namun Bayu sesekali menangkap bayangan putih di luar jendela lewat ekor matanya. Jendela kamar Bayu mengarah ke tempat jemuran. Awalnya Bayu mengira bahwa jemuran ibunya ada yang belum kering. Tapi bayangan itu muncul sekelebat di luar jendela. Bayu yang penasaran berjalan ke arah jendela dan dia membuka. Ternyata di luar tidak ada jemuran yang digantung. Lalu Bayu kembali duduk melanjutkan tugasnya. Sesaat dia duduk, tiba-tiba dari arah jendela ada suara memanggil, "Leh." Dalam bahasa Indonesia seperti kata nak. Bayu menoleh dan dia mendapatkan wajah nenek tua tersenyum dan giginya hitam dengan rambut putih berantakan. Bayu cuma bisa berteriak dan lari ke kamar orang tuanya. Dengan gemetar, Bayu menjelaskan pada orang tuanya kejadian itu. Lalu, bapaknya mengecek ke samping rumah, dan tidak ada apapun. Akhirnya, karena Bayu tidak berani tidur di kamar, dia menggelar tikar terus tidur di depan TV. Dan itu dia lakukan selama seminggu katanya, sampai traumanya mendingan. Setelah kejadian disapa oleh nenek-nenek itu, Bayu pindah kamar ke depan, kamar nomor 1. Awalnya kamar ini mau dipakai buat adiknya ketika sudah bisa tidur sendiri. Tapi rencana berubah karena Bayu trauma tidur di kamar nomor 2. Pernah juga
Bayu ini baru pulang dari kegiatan ekskul saat sore menjelang maghrib. Dia melihat bapaknya lagi merokok sambil ngopi di teras rumah. Dia salaman, terus masuk rumah, beres-beres dan mandi. Dia sempat bertanya ke bapaknya soal ibu dan adiknya karena di rumah sepi. Pernah juga, Bayu ini baru pulang dari kegiatan ekskul saat sore menjelang maghrib. Dia melihat bapaknya lagi merokok sambil ngopi di teras rumah. Dia salaman, terus masuk rumah, beres-beres dan mandi. Dia sempat bertanya ke bapaknya soal ibu dan adiknya karena di rumah sepi dan lampu belum menyala. Bapaknya menjawab, "Ibumu lagi ke warung sama adik, lampunya jangan dinyalakan dulu." Bayu sempat curiga. Kok tumben sudah hampir gelap, lampu depan belum dinyalakan. Karena biasanya masih jam 5-an lebih sudah dinyalakan lampu terasnya. Bayu masuk rumah dan segera beres-beres barangnya lalu mandi. Habis mandi dia duduk di ruang tengah nonton TV sambil menunggu maghrib. Bayu hanya menyalakan lampu ruang tengah saja. Terus tidak berapa lama kemudian terdengar orang masuk dari depan, dan Bayu langsung disambar omelan oleh ibunya. "Sudah ngerti mau maghrib, lampu teras, ruang tamu, dan belakang kok kamu tidak nyalakan? Pulang jam berapa kamu tadi?" Seperti itulah kira-kira omelannya. Bayu yang tidak terima langsung bilang, "Bapak yang nyuruh. Memang mau ada apa lampu tidak dinyalakan? Bapakmu tadi telepon." "Tidak bu, bapak tuh ngopi di depan dari tadi." "Nak, bapakmu hari ini tidak pulang, lagi perjalanan kerja keluar kota." Mendengar kata ibunya, Bayu cuma meringis dan berpikir, "Lah, tadi siapa?" Ditanya, jawab. Diajak salim, ya rasanya seperti menyentuh orang. Bayu berulang kali menjelaskan ke ibunya kalau tadi ketemu bapaknya di teras. Lalu ibunya menelpon bapaknya karena mengira tidak jadi keluar kota. Ternyata setelah ditelepon, bapaknya masih di bis dengan beberapa teman kantornya. Bayu yang tidak percaya mengecek ke depan dan memang di meja teras tidak ada bekas cangkir kopi. Dan asbak rokoknya pun kosong. Jadi yang di teras itu siapa? Sampai saat ini Bayu juga belum tahu. Lalu pernah juga ini Bayu diceritain dari ibunya. Pagi itu ibunya mencuci pakaian di belakang. Ibunya melihat si adik jalan-jalan ke belakang sambil bermain ikan hias di kolam kecil dekat pintu belakang. Ibunya sesekali mengawasi anaknya karena takut nanti main ke arah sumur. Sesaat kemudian, ibunya masuk ke kamar mandi untuk mengambil deterjen bersama softener di situ. Pas ibunya menengok keluar, ternyata si adiknya ini sudah di atas bibir sumur dan lompat ke dalam sumur. Ibunya langsung berteriak sambil lari ke arah sumur dan berusaha mengulurkan tali timba dan memanggil anaknya yang lompat ke sumur. Bapaknya langsung lari ke belakang dan bertanya si ibu ada apa. Ibunya menjelaskan sambil menangis kalau si adik lompat ke dalam sumur. Bapaknya heran terus menenangkan si ibu dan bilang itu bayangan ibu saja. Tapi ibunya bilang kedengeran suara ada yang jatuh di sumur. Terus bapaknya menyeret ibunya ke depan dan ditunjukkan kalau anaknya lagi ada di ayunan depan rumah bersama beberapa anak tetangga. Ibunya lari memeluk anaknya dan dibawa masuk. Lalu kejadian terakhir yang Bayu ceritakan ini adalah yang terepik. Masih ingat kan? Bayu tidak mau tidur di kamar tengah karena takut ada nenek-nenek di jendela. Bukan kakak tua. Dan dia memilih kamar depan. Jadi ceritanya adalah pada suatu malam dia mimpi dikejar orang tidak dikenal. Terus jatuh ke jurang dan akhirnya dia kebangun dengan perasaan kaget, bingung dan gemetaran.
Mungkin kalian juga pernah mimpi seperti terjatuh. Sensasinya sama mungkin. Dia kebelet kencing. Habis kencing, dia kembali ke kamar. Di situ dia sudah tidak bisa tidur. Dilihat masih jam 2-an dini hari. Acara TV jam segitu cuma ada siaran pelangi dan perang semut. Akhirnya dia mencoba dipejamkan matanya sambil mendengarkan lagu dari MP3-nya. Sesekali dia mulai terbawa hawa kantuknya, tapi waktu akan terpejam. Dia merasa ada sesuatu yang melayang di sebelahnya. Dia menengok perlahan, tidak ada apa-apa. Lalu sempat beberapa kali seperti itu dan ditengok ke samping, tetap tidak ada apa-apa pun. Akhirnya dia tidur miring ke kanan, dengan harapan mematahkan prasangka buruknya tentang apa yang dirasa. Setelah beberapa saat, dia mulai terpejam dan belum tidur nyenyak. Playlistnya memutar lagu dengan genre keras yang mengakibatkan dia kaget dan bangun. Dan pas dia buka matanya, tepat di depan matanya ada kaki melayang. Bayu cuma terpaku melihat pemandangan itu karena mulutnya serasa kaku untuk berteriak. Dia hanya mundur ke arah tembok, lalu melihat sampai ke atas. Ternyata itu adalah tubuh manusia yang gantung diri. Bayu terbelalak melihatnya, dan sesaat kemudian tubuh itu berputar ke arah Bayu. Dengan lidah menjulur panjang dan mata melotot keluar darah dan selebihnya, Bayu tidak ingat, karena sepertinya dia pingsan. Keesokan harinya, dia ingatnya dibangunkan ibunya karena telat bangun. Tapi badannya sakit semua dan demam tinggi sampai masuk rumah sakit beberapa hari. Dari sini Bayu bercerita ke bapak dan ibunya jika dia menemukan hal semacam itu kemarin. Lantas ibunya juga cerita kalau tetangganya waktu ke warung sering bilang masalah nyaman dan betah tinggal di rumah itu. Selang beberapa hari, akhirnya bapaknya membawa teman kantornya yang kebetulan tahu masalah seperti itu. Akhirnya temannya itu bilang kalau di sini adalah rumah bekas orang bunuh diri dan ada anak yang meninggalnya tidak wajar di sini. Usut punya usut, setelah bapaknya bertanya-tanya dengan beberapa tetangga, memang rumah itu adalah bekas rumah orang bunuh diri dan ada kabar simpang siur. Katanya sebelum bunuh diri anaknya dia racun terlebih dahulu. Tapi kata Bayu, beberapa info orang yang bunuh diri itu hidup sendirian dan bunuh diri gara-gara asmara. Tapi kejadian itu sudah lama sekali. Tidak tahu yang benar yang mana. Tapi sama saja ada peristiwa bunuh diri di situ. Akhirnya bapaknya Bayu mengadakan selamatan rumahnya lagi dan kirim doa lagi. Itu atas saran teman kerja bapaknya dan berharap gangguan semacam itu sudah tidak muncul. Setelah acara selamatan, gangguan semacam itu sudah tidak pernah muncul. Bahkan, kata Bayu, di kamar hawanya sudah berbeda, tidak mencekam seperti awal pindah. Sampai sekarang pun tidak terjadi apa-apa. Paling ya suara-suara tidak jelas sumbernya. Dan sampai sekarang keluarganya masih tinggal di situ kecuali Bayu, karena dia dapat kerja di luar kota. Beberapa tahun lalu main ke rumahnya sudah banyak yang direnovasi juga, dan sekarang terkesan modern. Lalu kampungnya juga sudah mulai padat penduduk. Jadi itu cerita dari Bayu. Soal kebenaran cerita penghuni sebelumnya yang rancu juga Bayu tidak seberapa paham, karena kejadiannya sudah lampau. Tapi itu yang terjadi. Yang penting sekarang rumah itu nyaman dihuni.